Ruang Dewa Beladiri. Bab 196 sampai dengan 200. Bab 196. Tubuh angin dan udara perlahan jatuh ke dalam air. Ye Siwen tidak berhenti, hanya terengah-engah. Yuan Ran, sebelum Ye Siwen membenci angin, sombong, menggertak orang lain, mungkin bertindak atas keseluruhan Yulin Jun dan 8 kaisar, gayanya menjengkelkan. Tetapi dia tidak lupa untuk bunuh diri pada saat terakhir meskipun dia bodoh, tetapi untuk Ye Siwen, itu masih sedikit berubah. Angin ini tidak sebagus 8 kaisar dan sebagainya. Itu juga merupakan generasi manusia, tetapi berada di tangan Ye Siwen. Di masa lalu, tidak peduli seberapa brilian masa lalu, itu akhirnya akan berakhir dengan kesuraman. Semua orang gemetar, dan pertempuran antara keduanya jauh lebih dari yang dibayangkan semua orang. Semua orang tidak memikirkannya, tetapi komandan tentara Yulin dalam bayang-bayang 8 kaisar begitu baik, tetapi bahkan tidak berpikir bahwa bahkan jika itu terjadi, dia akhirnya mati di tangan Ye Siwen dan dibunuh oleh Ye Siwen. Yang lebih menakutkan adalah bahwa Ye Siwen, Dewa Pedang, baru saja dikorbankan, tetapi masih dihancurkan oleh Ye Siwen. Meskipun Ye Siwen terpaksa menjadi sangat malu pada akhirnya, ia tidak dapat menyangkal kekuatan Ye Siwen, atau bahwa kekuatan Ye Siwen jauh lebih dari yang mereka harapkan. Setelah pertempuran ini, Ye Siwen benar-benar membangun keagungan, bahkan tidak ada yang memandang rendah dirinya. Bahkan jika Ye Siwen tidak sebagus 8 kaisar, dia juga jenius atas. Setelah lebih dari 10 tahun, dia mungkin dapat bersaing dengan 8 kaisar. Kekuatan angin jauh lebih dari yang dia harapkan. Hanya saja angin dan langit sudah begitu kuat, dan kekuatan 8 kaisar tidak perlu untuk mengatakan bahwa itu tidak cukup. Dia tidak cukup, dia harus terus membuat terobosan. Sebelum 8 kaisar datang, bersiaplah. Ye Siwen, hati-hati. Pikiran Ye Siwen membanting suara pengingat mendesak Ye Mo. Sikat. Tiba-tiba, membunuh mesin, momen dingin yang gelap muncul di depan Ye Siwen, itu adalah belati, dan langsung melintasi tenggorokan Ye Siwen. Semua orang tiba-tiba berseru, menghisap udara dingin, apakah tidak mungkin bagi Ye Siwen untuk mati di sini? Tapi melihat Ye Siwen, pedang menghantam tiba-tiba, dan orang-orang licik itu menabrak belati. Kapan? Suara keras, Ye Siwen lahir dan kaget, dan darah keluar. Itu panjang, tapi ini hanya saat bernafas. Sulit membayangkan kecepatannya. Ye Siwen juga mendapat pengingat dari Ye Mo, yang melarikan diri. Belati diracun dan ditarik, bahkan jika batang baja terkorosi. Pada saat ini, tepat di dekat lokasi posisi Ye Siwen, sosok gelap muncul di dalamnya. Tapi itu adalah seorang pria dengan jubah gelap, dan bahaya mengerikan seperti ular beludak tersebar di dalamnya. Di atas jubah gelap, ada sekelompok guntur dan kilat, yang mengeluarkan perasaan berbahaya. Itu berdiri ringan di mata semua orang, seolah-olah tidak ada bahaya sama sekali. Guntur, aku melihatmu juga. Jadi, apakah Anda tidak mengaku sebagai pembunuh pertama di negara besar? Sekarang Anda berurusan dengan generasi yang lebih muda, dan Anda telah kehilangan tangan Anda. Tawa datang dari kehampaan. Di kehampaan, sesosok muncul dari itu, ternyata menjadi Lu Hongwei. Segera setelah sekelompok besar penyembah dan banyak setan keluar dari sana, Ye Siwen tiba-tiba merasakan hati yang ketat. Orang-orang yang menyembah iblis akhirnya mulai. Mereka melirik ke sekeliling dan menemukan bahwa para murid dari 5 kekuatan utama juga mereka semua kaget. Jelas mereka tidak tahu bahwa murid-murid iblis akan datang untuk menyerang. Di kejauhan, alis Qi Feifan sedikit ceroboh, tetapi mereka mulai terungkap dengan senyum aneh di bibirnya. Guntur, apakah ini pembunuh pertama negara besar, Guntur? Seorang murid berseru, tiba-tiba. Memahami pria di depan jubah gelap ini, sebenarnya pembunuh pertama dari negara Dayue yang dikabarkan, Guntur. Di negara Dayue, Guntur juga merupakan legenda. Tidak ada yang tahu siapa dia, dan tidak ada yang tahu bagaimana dia muncul. Hanya 100 tahun yang lalu, dia tiba-tiba muncul di negara Dayue,
dan membuka negara Dayue yang sekarang terkenal. Set pembunuh pertama, masyarakat Tianya. Tianya News Agency melakukan hampir semua bisnis, selama mereka dibayar cukup, mereka melakukan segalanya dan berani melakukan apa saja. Untuk ini, para murid Liu Yuncheng adalah yang paling berpengalaman, karena di masa lalu, pertempuran ketenaran dan guntur adalah untuk menghancurkan kota Liu Yuncheng. Meskipun hasilnya tidak berhasil, guntur terakhir dipensiunkan di tengah-tengah seluruh sistem. Setelah perang, dari awal perang, samar-samar memanggilnya pembunuh pertama Dayue. Tidak peduli aspek mana, guntur adalah legenda mengerikan, tidak ada yang tahu asal-usulnya, tetapi satu hal yang pasti, kekuatannya hanya setengah langkah dari legenda, setelah membantai beberapa monster tua setengah langkah legendaris. Ye Xiwen juga agak bingung dan tidak dapat diprediksi. Jika itu bukan pengingat muka Ye Mo, dia pasti tidak akan luput dari serangan ini. Hasil akhirnya tidak terbayangkan. Pandangan sekilas samar pada Ye Xiwen, pasti sedikit horor di matanya. Saya tidak berharap ini hanya seorang junior yang baru saja melangkah ke kebenaran, dia bisa lolos dari serangannya. Serangannya, bahkan jika itu adalah hal setengah-setengah yang legendaris, tidak dapat melarikan diri. Pada saat ini, ada suara bergolak di laut, sebuah monster di laut mengelilingi 1000 pulau, satu yang dipimpin olehnya adalah Raja Ular misterius yang hidup di dalam air. Legenda setengah langkah hanya sedikit Raja Ular misterius yang hidup di air. Tubuh besar itu berdiri tegak, seperti gunung, tampak mengerikan. Akhir dunia, aku tidak berharap kamu berani berkolusi dengan konjak, menunggu raja untuk memainkan yang suci, dan menyapu sapi dan hantu ini. Pada saat ini, suara seorang lelaki setengah baya yang tebal keluar, tetapi itu adalah tubuh. Dengan jubah, pria paruh baya dengan rahmat anggun melangkah keluar, tapi itu adalah wakil keluarga kerajaan, Pangeran Rui. Pada tahun-tahun awal, Pangeran Rui mengikuti Kaisar Negara Yue Agung untuk memerangi dunia. Ia dulunya adalah wakil gubernur dunia. Ia pernah menjadi legenda setengah langkah dan hanya selangkah lebih maju dari dunia legendaris. Bagi keluarga kerajaan, itu juga merupakan tokoh legendaris. Kamu tidak mau pergi hari ini. Lu Hongwei berkata dengan dingin, kamu akan mati di sini hari ini. LV Hongwei, aku telah mendengar tentangmu. Pada saat ini, Qi Feifan maju dan berkata, aku telah mendengar namamu. Aku telah mengatakan bahwa kamu adalah orang terkuat dari generasi muda, aku ingin melihatnya. Kamu adalah Qi Feifan. Kamu memiliki reputasi jangka panjang. Kamu dapat memiliki kultivasi seperti itu pada usiamu. Ini sudah luar biasa. Tidak diketahui. Jika kamu kehilangan seorang murid seperti kamu, kamu akan menyakiti sumsum tulang. Senyum aneh LV Hongwei, tampaknya agak kejam, agak mengerikan. Siapapun yang membunuh sulit untuk mengatakan. Pada saat ini, sebuah suara santai keluar. Qi Feifan, pria besar ini memintaku untuk menghadapinya, mengelupasnya dan kramnya, dan menjadikannya alat. Petik 2. Semua orang melihat, tetapi melihat seorang pria muda mengenakan jubah perak merah, tampan dan cantik, dan berjalan perlahan. Murid-murid Suelingmen tiba-tiba menjadi penuh semangat, karena pemuda yang jahat dan cantik ini adalah roh dari pintu berdarah. Ada seorang gadis spiritual dan spiritual yang disebut di Suelingmen, putra spiritual adalah pewaris Tuhan darah masa depan, dan wanita spiritual adalah pewaris kekuatan besar Roh Kudus lainnya. Statusnya bahkan lebih dari Qi Feifan dan yang lainnya di dinasti Yuan, kali ini adalah roh berdarah dan roh darah. Roh darah bukanlah nama aslinya, tetapi para murid yang telah menjadi spiritual di masa lalu akan menghapus nama asli dan menjadi roh. Dapat dikatakan bahwa roh diturunkan dari generasi ke generasi, dan hampir pasti merupakan pintu darah berikutnya. Manusia yang mengerikan, aku ingin menghancurkanmu mayat, kata Raja Ular yang dalam dan misterius, dan dia membenci manusia. Dia ingin membunuh semua manusia, dan kemudian monster menduduki tanah. Apakah kamu pikir kamu masih memiliki kesempatan? Hari ini,
kamu terlibat dalam hal semacam ini. Besok, ular misterius air dalammu akan punah di Laut Cina Timur. Roh berdarah itu tersenyum licik, tetapi nadanya sangat dingin. Kalian ular dalam air yang dalam semua ada di bawah bayi, hanya bisa dibuat menjadi dan berdarah. Petik 2. Eleve Hongwei, roh darah ini biarkan aku menghadapinya, aku ingin membunuh semua orang dari pintu berdarah mereka. Rao adalah penyerahan dan jantung Raja Ular Air misterius yang dalam, masih mati lemas oleh roh darah. Ye Siwen tampak sedikit terpana di sampingnya. Dia tahu tentang jantung Raja Ular dalam air yang misterius. Ketika Lu Hongwei menekannya, dia tidak bereaksi, tetapi roh berdarah itu menjilat beberapa kata dan membiarkan sifatnya yang kejam mengeluarkannya. Keluar. Ini adalah keterampilan mengejek yang disiapkan sendiri yang legendaris, serta meriam peta. Kurang omong kosong, hari ini bukan untuk membunuh mereka semua. Pada saat ini, Guntur sedikit tidak sabar. Kamu, seorang pencuri yang kacau, ingin masuk ke istana untuk membunuh Santa 10 tahun yang lalu. Hari ini aku akan menikahimu dan membawamu ke pengadilan. Pangeran Rui tiba-tiba menjerit dan bergegas menuju Guntur, dan menamparkan tembakannya, telapak tangan yang tak terbatas akan langsung menutupi Guntur. Seni bela diri yang Pangeran Rui pernah pelajari dari Humer juga besar dan besar, seni bela diri di medan perang, dan Guntur juga lebih baik dalam pembunuhan. Sebaliknya, seni bela diri untuk konfrontasi positif ini lebih buruk, keduanya bertemu bersama. Hanya saja para lawan akan bertemu dengan lawan, tetapi meskipun demikian, keduanya adalah penguasa dari dunia legendaris setengah langkah. Setelah pertarungan tersapu, dan banyak murid dari ranah bawaan dan murid-murid dari iblis-iblis telah dibombardir. Keluarlah. Bab 197. Harap perhatikan nama domain situs ini, atau cari di Baidu, Book Haige. Seluruh adegan kusut, dan semua murid dari 5 kekuatan utama bertarung dengan murid-murid iblis dan binatang buas di dalam air. Qi Feifan dan Lu Hongwei semua pergi ke udara, dan Scorpio tampaknya retak. Badai dahsyat, dan pertempuran arwah darah dan Raja Ular Air misterius yang dalam, hampir sepenuhnya meledak di seluruh permukaan laut, darah dan aliran air. Meneriakkan suara membunuh, seluruh 1000 pulau adalah badai berdarah. Kedua belah pihak telah terbunuh bersama, tanpa tangan lunak, dan tidak ada kata-kata berlebihan, hanya bersama dan menghancurkan bersama. Kedua belah pihak sudah memiliki kesempatan selama bertahun-tahun. Dari surga ke tanah, ada pertempuran di mana-mana. Satu tubuh dan satu tubuh telah jatuh dari langit, dan daging dan darah terbang. Ini adalah penguasa tingkat yang sebenarnya. Sebuah huru-hara, seperti senja para dewa, 5 kekuatan yang awalnya memiliki ambiguitas mereka sendiri, pada saat ini mereka semua bekerja sama satu sama lain dan menjadi kawan-kawan dalam senjata. Pada saat ini mereka dapat saling percaya dan bekerja sama. Ye Siwen memasuki medan perang dan membukakan pintu bagi para murid yang menyembah iblis. Meskipun ini semua tahu, mereka mungkin tidak memutuskan hasil akhir, karena kemenangan dan kekalahan terakhir harus sama dengan pertempuran orang lain untuk memutuskan hasilnya. Ye Siwen membunuh jauh-jauh, tidak tahu berapa banyak orang yang terbunuh, dan menahan sekelompok murid 1 Yuan di belakangnya, terutama orang dalam itu. Dalam tingkat perang ini, itu terlalu rapuh. Boom! Nafas mengerikan datang dari kejauhan, dan sesosok mengerikan terbang di kejauhan. Itu adalah iblis besar, setengah legendaris iblis legendaris. Dia mengepakkan sayapnya, dan setiap kali dia mengepakkan sayapnya, dia bisa memicu badai yang mengerikan, disertai dengan guntur. Semua wajah para murid pucat, karena mereka tahu betul bahwa pada saat ini, situasinya rusak, dan penampilan master legendaris setengah langkah akan menjadi hasil yang mengerikan. Terlebih lagi, itu masih tuan dari Mozu, lahir lebih ganas dari tuan manusia. Kalian tidak bisa melakukannya, dan cepat atau lambat mereka akan diperintah oleh musuh kita. Master iblis yang mengerikan itu terbang ke udara, seperti generasi iblis yang mengerikan. Apa yang harus dilakukan?
Tidak ada tuan legendaris setengah langkah di pihak kita. Apa yang harus dilakukan? Akankah kita semua ada di sini? Manusia adalah makanan darah, anak-anak, lepaskan dan bunuh. Kata iblis besar yang mengerikan itu tanpa ampun. Kalian hanyalah semut, teriakan tawa, bayangan magis, tetapi Tuan Muda Mozu, sikap angkuh yang mengesankan, banyak murid yang dekat dengannya dengan momentumnya para siswa hancur. Kamu dipanggil Ye Xiwen, kan? Aku baru saja melihat pertarunganmu. Kamu tidak buruk. Selama kamu berlutut dan memberiku budak, hari ini aku akan menerimamu sebagai budak dan membiarkanmu menjalani kehidupan. Dia bergegas sepanjang jalan, dan seniman bela diri Teran yang ingin menghentikan mereka semua dibunuh olehnya. Mereka sangat cepat, dan mereka menunjukkan kekuatan magis mereka. Mereka dengan cepat menyerap ras manusia dan meningkatkan keterampilan mereka. Apakah kamu ingin aku menjadi budak bagimu? Itu tergantung padamu. Ye Xiwen mencibir, tangannya mengembunkan pedang, berputar di tangannya, berderit. Kalian tidak bisa melakukannya. Seni bela diri yang sebenarnya akan diperintah oleh musuh kita cepat atau lambat. Ini lebih dari seni bela diri sejati Anda. Bahkan langit dan dunia akan diperintah oleh musuh kami. Anda hanyalah salah satu dari mereka. Tuan Muda Mokol tersenyum dan berkata, selama kamu telah membantai prajuritmu, manusia yang lain hanyalah domba yang halus. Kata-kata Namo tiba-tiba membuat banyak orang marah, tidak peduli murid mana mereka, tetapi mereka semua memiliki identitas yang sama, yaitu manusia. Setan-setan ini ingin menjadikan manusia sebagai budak, dan dunia akan ada sebagai makanan darah. Tidak bisa membiarkan mereka berpisah, marah, dan hampir membakar seluruh dunia. Aku telah berada di dunia selama beberapa tahun, tapi aku belum pernah melihat seorang master di mata. Kamu tidak buruk, pangeran menghargai kamu. Selama kamu bersedia untuk menyerah padaku, apa 8 kaisar, aku tidak memberimu. Pada kekuatan sihir, untuk membunuh 8 kaisar, tetapi ini adalah saat yang tepat. Senyum dingin itu berkata, jangan menaruh 8 kaisar dan yang lainnya di mata. Ini adalah penyihir muda dari kengerian Mozu. Kamu hanya datang ke seni bela diri yang nyata selama beberapa tahun, hanya untuk melihat beberapa talenta umat manusia, bahkan berani membuat slogan besar. Kata Ye Xiwen dengan jijik. Teran tidak lain adalah kecoa yang lemah. Setelah membunuhmu, kamu tuan dari generasi muda, aku akan membunuh mereka satu persatu, menurunkan semua kebanggaan Teranmu, dan bersedia menjadi budak musuh kami. Mulut Nami mencibir. Konjak, biarkan aku bertarung sebelum aku mengatakannya. Di udara, kengerian yang luar biasa dari kengerian itu, berhadapan dengan 2 master legendaris setengah-setengah lawan. Tidak ada pasar, pedang di tangan. Tidak ada gunanya, kalian manusia tidak bisa bertarung melawan iblis kami. Iblis besar yang mengerikan itu bangga pada dirinya sendiri, dan dia tidak ingin bertarung dengan Lu Hongwei. Ah, teriak Qi Feifan, meneriakkan alam semesta, menelan ribuan mil seperti harimau, pedang panjang di tangannya seperti naga emas, tak terkalahkan, mencekik. Ini adalah momentum yang tak terkalahkan dari ke-8 yang konyol asteris. Semua orang kaget, memandang ke udara, seperti emas dari dewa perang. Bahkan roh berdarah di samping memandang Qi Feifan dengan ngeri, dan mata kecemburuan pun terlintas. Berapa tahun belum melihat tembakan Qi Feifan, dia tidak mundur, sebaliknya, kemajuannya luar biasa, telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Hanya satu pedang yang akan mundur tuan setengah iblis legendaris setengah langkah, dan melihat letusan Qi Feifan dengan tampilan ngeri. Qi Feifan adalah tubuh yang kokoh, dikelilingi oleh cahaya emas memandang dari jauh, adalah dewa perang, berdiri di antara langit dan bumi, tak terkalahkan di dunia, tenang dan tenang. Melihat kekuatan pertempuran yang mengerikan dari Qi Feifan, roh prajurit Teran tiba-tiba menjadi roh yang hebat. Selama Qi Feifan bisa memblokir master legenda setengah langkah Mozu, semuanya akan diselamatkan. Capricorn, sekarang aku bisa memiliki kualifikasi kalian berdua. Nada suara Qi Feifan acuh tak acuh,
Tapi itu adalah rasa percaya diri yang tak terkalahkan, dan 2,5 kelas dari 2 perang tidak takut. Mencari kematian. Setengah langkah legendaris Mosu dan Lu Hongwei bersama-sama meluncurkan pukulan, dan segera merobek kekosongan, bintang-bintang akan jatuh, dan langsung melintasi langit, dan kehidupan melaju ke depan Qi Fanfan. Qi Feifan mengeluarkan pedang dan melahirkan dunia emas mendidih, dalam evolusi, dan kehidupan berakhir. Boom! Serangan di kedua sisi, dentuman bang datang bersamaan, seolah-olah bintang-bintang meledak, dan langit dan bumi runtuh. Pertempuran di langit telah memasuki titik panas putih, dan para master dari 3 alam setengah-setengah yang legendaris telah bersatu dan langsung membunuh sampai ke langit. Di tanah, pedang Ye Jian di tangannya bergoyang seketika, dan berkata dengan dingin, "Iblis itu berbulu, ibu, tetapi juga menerimaku sebagai budak. Aku akan menerima Pangeran Mosu sebagai budak hari ini." Ilmu pedang Ye Xiwen menonjol sebagai pedang yang mengerikan, dan jatuh ke arah itu. Namo pecah dengan horor yang mengerikan, membungkusnya, perang yang mengerikan, mengamuk, lukisan di tangannya, gerakan mengerikan lukisan itu, dan pedang Ye Xiwen saya menabraknya. Boom! Ini adalah tabrakan bencana, dan kekuatan tak berujung menyapu. Kekuatan horor Namo ini, dalam tabrakan pertama, Ye Xiwen memiliki pemahaman awal, kebenarannya kecil dan sempurna, dibandingkan dengan angin sebelumnya udara lebih kuat dan kekuatannya tidak sedikit. Tidak heran dia begitu bangga. Kultivasi semacam ini memang cukup untuk menyapu dunia yang sama. Gelombang udara yang mengerikan menyapu, dan tidak ada orang di sekitar mereka yang berani mendekati mereka, karena takut mereka akan dibunuh oleh Yu Bo. Ye Xiwen melangkah mundur beberapa langkah, menghentikan bentuk tubuhnya, dan segera pergi ke pembunuhan. Pedang tersapu ke atas dan bergoyang ke bawah. Bahkan gunung bisa dibuka, dan laut bisa dipotong. Jeritan tajam, tarian ngeri mengerikan. Boom! Kedua belah pihak saling menabrak. Setiap pukulan terhadap kemewahan ini adalah tabrakan kekuatan murni. Tubuh Ye Xiwen digambar dengan luka mengerikan, darah terciprat, daging dan darah terciprat, dan daun berdarah. Tapi Namo tidak memiliki tempat yang baik, pedang langsung menembus tubuhnya, dan lubang itu menusuk luka yang mengerikan, yang suram, bahkan lebih buruk daripada Ye Xiwen. Itu adalah tabrakan yang mengerikan. Tidak ada tabrakan mewah antara kedua belah pihak, dan tabrakan kekuatan murni. Kamu berani melukaiku, umatmu yang tercela telah berani melukai Pangeran Namo yang mulia. Namo ingin berteriak pada kegilaan itu. Apa yang menyakitimu? Kamu bisa memberiku budak iblis sekarang, atau aku akan menikahimu. Ye Xiwen tersenyum dan menyentuh lukanya, tetapi dia tersenyum sangat luar biasa. Kamu mencari kematian, tidak ada yang bisa melarikan diri setelah melukaiku. Wajah Namo bahkan lebih dingin, seperti binatang buas yang meraung, keajaiban tubuhnya dengan cepat terjerat dalam luka, dan kehidupan dimusnahkan oleh Ye Xiwen. Pedang diluka, dan kemudian mulai mengisi daging dan darah luka. Ketahanan Mosu sangat mengejutkan, jauh dari sebanding dengan manusia. Momentum di tubuhnya terus membaik, menyerap sihir tanpa akhir, seperti setan perang kuno, penuh sihir, terkondensasi menjadi gimik hantu. Cangkul ini terbang ke seluruh langit, berteriak, menjerit, seolah menuduh ketidakadilan dunia ini, sebal. Mata Namo penuh kemerahan, penuh dengan pembunuhan, mata seperti pedang, menatap Ye Xiwen, seakan ingin membunuh Ye Xiwen. Dia benar-benar termotivasi untuk membunuh. Bab 198. Harap perhatikan nama domain situs ini, atau cari di Baidu, Book Haige. Pedang menerobos langit. Seluruh langit terkoyak oleh pedang panjang seemas, dan dunia yang berkembang seketika meruntuhkan serangan teroris Lu Hongwei. Ini adalah pedang teror, serangan tiada taraf, dan langit dan bumi harus dikembalikan ke keadaan reinkarnasi. Hei! Pedang itu menebas luka mengerikan pada tubuh setengah-setengah dari penguasa legendaris iblis itu. Darah memercik dan tulang-tulang beterbangan. Master legenda setengah langkah Mosu memandang Qi Feifan dengan tatapan ngeri,
dia sudah membuat keajaiban tertinggi dari Mozu, tetapi dia masih tidak bisa menghentikan pedang yang luar biasa. Kengerian dari pedang ini jauh lebih dari imajinasinya, seakan seluruh alam semesta harus diledakkan. Qi Feifan hanyalah pedang lurus, dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang tak terkalahkan. Ini sungguh menakjubkan. Luka dari setengah langkah tuan legendaris keluarga iblis sembuh sedikit demi sedikit, tetapi kengerian di hati tidak berubah sama sekali. Bagaimana mungkin manusia ini begitu mengerikan? Frustrasi semacam ini membuatnya tertekan dan ingin menjadi gila. Ketika pertama kali datang ke dunia, prestise macam apa itu, ia menganggap semua ras manusia sebagai semut, tetapi ras manusia yang mengerikan ini benar-benar dapat melawannya dan Lu Hongwei. Dan tidak terlalu sulit untuk terlihat seperti penampilan menghina, hanya memperlakukan generasinya sebagai sampah. Karena kamu ada di sini hari ini, jangan pergi. Qi Feifan terkekeh. Gunung-gunung di sini indah dan cocok untuk kuburan. Pedang di tangan Qi Feifan sekali lagi termotivasi. Kulit keemasannya membuatnya tampak seperti dewa perang. Pedang ini lebih tak terkalahkan daripada yang baru saja, dan pedang telah tersapu ke bawah. Hanya jatuh langsung ke Lu Hongwei, dan meninggalkan bintang. Keduanya sangat tahan, dan mata Lu Hongwei bahkan lebih mengejutkan. Awalnya, dia tidak menempatkan generasi muda Qi Feifan di matanya. Ketika dia berada di dunia, Qi Feifan belum membuat suara, tapi itu adalah generasi muda dari generasi muda, tetapi sekarang dia harus melihatnya dan menjadi luar biasa. Ini terlalu mengerikan. Itu seperti mitos, dan Qi Feifan adalah legenda setengah langkah. Ranah yang sama. Pada saat itu, Qi Feifan adalah tirani, tetapi momentum kemerdekaan saya sendiri hilang. Pertahanan bersama kedua pria itu hancur dalam sekejap, dan tiba-tiba mereka menjerit. Pergelangan kedua pria yang diserang itu ditebang, dan darah memercik dan dimuntahkan. Semua orang yang memperhatikan tempat ini semua menghirup udara dingin. Mereka juga penguasa dari dunia legendaris setengah langkah, tetapi jaraknya terlalu besar. Qi Feifan terlalu tak terkalahkan. Tiba-tiba, para pejuang manusia bersorak untuk sementara waktu, dan kekuatan luar biasa dari Qi Fan memberi mereka kepercayaan diri yang tak tertandingi. Manusia yang mengerikan, tapi itu tidak bisa disimpan, kalau tidak, itu akan menjadi penghalang besar bagi tujuan besar keluargaku. Pemimpin legenda setengah langkah Mozu melintas di matanya. Terlihat sedikit gila. Qi Feifan tampak dingin, matanya dingin, dan dia memancarkan cahaya keemasan. Tubuhnya seperti emas, dan dewa perang emas datang dari zaman kuno. Hari ini adalah kematianmu, kamu semua tinggal di sini. Qi Feifan mencibir, dan berbagai tetangga tiba-tiba muncul. Pedang tak berujung antara langit dan bumi terbang, dan mereka berkeliaran. Murid dan Mozu, orang tidak bisa mengurusnya, dan mereka telah banyak terbunuh. Ada penyergapan. Lu Hongwei dan Mozu tiba-tiba berubah pikiran. Mereka tidak menyangka Qi Feifan akan menyergap. Maka itu bukan kejutan bagi mereka, tetapi mereka harus tidak siap untuk diri mereka sendiri. Ini adalah tren ofensif dan defensif. Berbeda. Kali ini, rencananya benar-benar gagal. Pada saat ini, aku juga menolak untuk memikirkan siapa jin itu, tetapi bagaimana cara menyingkirkannya. Ayo, semua mundur. Lu Hongwei berteriak. Karena dia sudah melihat masalah ini dan melakukan penyergapan, itu artinya tidak perlu melanjutkan pertempuran. Segera, kedua pria itu memimpin penyembahan iblis dan Mozu, dan koalisi binatang buas di air mulai mundur. Guru dan Raja Ular misterius yang hidup di air juga berjuang untuk menyingkirkan lawan dan ingin melarikan diri. Pada saat ini, tembakan Qi Feifan, atau pedang yang biasa-biasa saja, berevolusi menjadi bayangan nyata dari rasa hormat pedang, mengerikan, dan langsung membunuh Lu Hongwei yang melarikan diri dan penguasa legendaris setengah langkah Mozu. Pedang-pedang yang mengerikan, tak berujung, menyapu sepotong, menjadi lautan pedang emas. Ini adalah pengetahuan yang paling mengerikan. Di tanah, Ye Siwen mencibir di depan Namo,
dan momentum Namo telah meningkat secara ekstrim meskipun ada perubahan yang menggemparkan bumi dalam periode waktu yang singkat ini. Dia tidak memiliki niat untuk pergi, matanya seperti pisau. Menatap Ye Siwen, ini adalah Ye Siwen yang penuh kebencian, bahkan jika dia dalam bahaya, dia harus membunuh Ye Siwen untuk hidupnya. Hari ini kamu harus mati. Dia terjerat dalam sihir, dan setiap sihir penuh dengan keluhan dan mengerikan. Sekarang situasinya terbalik, apakah kamu masih tidak pergi? Ye Siwen menatap Namo dengan dingin. Tentu saja dia bukan Tinamo yang baik, tetapi dia ingin berbalik dan pergi. Saat dia pergi, akan ada kekurangan. Sangat mudah untuk membunuhnya. Tubuh Ye Siwen bahkan lebih mengerikan. Elemen sebenarnya adalah seperti lautan awan. Di antara mereka, ada setrip naga yang bergulung di dalamnya. Itu seperti alam semesta kecil. Ini seperti alam semesta kecil. Tidak ada yang lebih buruk dari itu. Ini adalah kekuatan yang paling kuat bagi Yang. Ada pengekangan alami untuk musuh. Ini adalah pertarungan yang adil dan adil antara ras dan ras. Selama itu bisa membunuhnya, Ye Siwen akan menggunakannya. Tubuh Ye Siwen naga membentuk keuntungan luar biasa bagi Namo, tetapi sihir Namo tidak sederhana. Darah bangsawan tubuhnya sepenuhnya dipancarkan pada saat ini. Kemuliaan leluhur ditambahkan pada saat ini. Ketika Mozu dan monster air mundur, pertempuran antara Ye Siwen dan Namo menarik lebih banyak perhatian dari banyak orang. Monin ini tidak akan pergi, tetapi juga membunuh Ye Siwen. Dan Ye Siwen juga penuh. Dengan pembunuhan, tidak ada yang berani pergi untuk mengganggu duel dua orang, bahkan jika beberapa orang ingin membantu Ye Siwen tidak berani repot terlalu banyak. Ah! Teriak Namo, seluruh tubuhnya benar-benar gelap. Gas ajaib naik ke seluruh langit, dan kekuatan mengerikan merasukinya. Kekuatan teror menyebabkan para murid yang tidak terlalu kuat di sekitar mereka runtuh dalam sekejap. Kekuatan teror mendesak Namo untuk menyerang Ye Siwen, dan lukisan-lukisan di tangannya menari-nari dengan naga ajaib. Pedang di tangan Ye Siwen mendidih, dan langit naik ke langit. Suara mendengung semakin keras, hampir perlu untuk mendeteksi udara. Seluruh dunia akan dihancurkan di bawah pedang yang tak terkendali dan mengerikan ini. Tubuh Ye Siwen semakin banyak naga, Ye Siwen seperti dunia naga yang bergerak, kekuatan naga yang tak ada habisnya semua terkonsentrasi pada tubuh Ye Siwen, seolah-olah seluruh alam semesta akan jatuh, jatuhnya capung lanjutkan. Cahaya hitam, cahaya biru, menghantam ke udara dengan kecepatan yang terlalu cepat, dan semua orang memejamkan mata. Itu tidak tertahankan, tetapi mereka tidak bisa melihat langsung pada dua lampu mengerikan ini. Namo mempertaruhkan kepercayaannya yang tak terkalahkan, bahkan jika semua orang mundur, dia tidak pergi, dan Ye Siwen tidak bisa mundur. Ini adalah tabrakan antara dua ras. Ye Siwen ingin membuktikan kepada semua orang, iblis adalah mau hanyalah sampah. Dia tidak bisa pensiun, dan dia tidak bisa mundur. Sama seperti ini, yang mengerikan terbanting bersama, dua lampu yang menakjubkan. Boom! Tumbukan mengerikan yang tak tertandingi, meruntuhkan bumi, menguapkan laut, menghamburkan udara, cahaya tak berujung bertabrakan, saling melelehkan satu sama lain. Gelombang gas menghilang, dan sesosok jatuh tiba-tiba. Itu adalah pangeran kecil dari Mozu, Namo. Mulut Siong Namo dimasukkan dengan pedang yang mengerikan, dan ia dengan kuat dipakukan ke tanah, pedang yang mengerikan, gila. Itu menelan vitalitasnya. Banyak seniman bela diri teran melihat Ye Siwen berteriak pada pedang yang menghancurkan, dan tiba-tiba bersorak. Kamu Siwen benar-benar menang, kataku, Mozu bukan masalah besar. Dikatakan bahwa Mozu sulit untuk menemukan musuh di tahap yang sama. Apa hasilnya? Ye Siwen masih tidak memiliki kebenaran, dia membunuhnya. Ternyata legenda Mozu tak terkalahkan adalah kentut. Banyak murid didorong, perlu untuk mengetahui bahwa berbagai berita yang mereka terima dari masa kanak-kanak mengerikan dan mengerikan. Teran dapat mengandalkan jumlah perlawanan yang sulit, tetapi anak laki-laki dan perempuan pada tingkat yang sama masih lajang. Tapi sekarang Qi Feifan ada di depan semua orang, 1-2,
langsung mengalahkan pemimpin legenda setengah langkah tim Mozu dan Lu Hongwei, yang tak terkalahkan. Setelah itu, Ye Xiwen juga membunuh Namo dengan kekuatannya lebih rendah dari beberapa alam. Ini sangat penting bagi banyak murid untuk menginspirasi kepercayaan dalam konfrontasi dengan Mozu. Mozu tidak begitu mengerikan, itu akan dibunuh, dan hal yang sama akan diambil dengan pik, iblis adalah rambut. Angin dan ombak menghilang, dan Ye Xiwen keluar dari sana. Meskipun dia memiliki luka fatal di tubuhnya, dia menyilangkan pinggang dan melihat keabnormalan yang berdarah. Itu juga merupakan anomali yang mengerikan, tetapi lebih kuat daripada yang dipaku di tanah. Lebih banyak, aku tidak mau. Mata Namo secara berangsur-angsur kehilangan cahayanya. Dia belum mati di dunia, dia mati di sini, dan mati pada manusia yang selalu mereka pandang rendah. Kamu tidak perlu diperdamaikan. Mozu, kamu hanya dilahirkan untuk menjadi lebih kuat daripada manusia. Itu hanyalah sekelompok binatang buas yang tidak diolah. Jika kondisi yang sama, kamu tidak lain adalah terak. Ye Xiwen tersenyum dingin. Aku mendengar bahwa Kasim itu generasi pembaca harus menyelesaikan buku dari awal. Apakah ada yang seperti itu dengan kayu? Bab 199. Pada pertempuran pertama di Pulau Seribu Mesin, 5 pasukan koalisi besar memenangkan kemenangan total. Dalam satu kali serangan, para tuan yang menyembah iblis tersapu habis. Master legenda setengah langkah Mozu terbunuh oleh Qi Feifan di tempat, Lu Hongwei terluka parah dan melarikan diri, guru dan Raja Ular misterius di air juga terluka parah dan melarikan diri. Kali ini, dapat dikatakan bahwa itu telah memukul kesombongan pemujaan iblis dan Mozu. Dalam pertempuran ini, kedua pria itu terkenal karena zamannya. Salah satunya adalah penguasa tak terkalahkan dari dua ranah legendaris dari dua perang. Pada akhirnya, pihak lain terbunuh dan terluka. Pada tahun yang sama, Lu Hongwei, yang dikenal sebagai 4 murid sejati dunia, berada di liga yang sama. Tangan yang luar biasa bukanlah lawan sama sekali, terluka parah dan melarikan diri, bukan lawan yang luar biasa, tetapi juga membiarkan mitos Qi Feifan sensasional di seluruh negeri. Yang lain adalah Ye Xiwen yang baru muncul. Nama Ye Xiwen membuat sensasional seluruh negara Daiyue semalam. Nama asli Ye Xiwen hanya terkenal di dinasti Yuan, tapi sekarang benar-benar sensasional di seluruh negeri. Lian Chan Yulinjun memimpin angin dan pangeran kecil Mozu, Namo. Dua perang yang mengejutkan ini, bersama dengan mulut banyak murid, dengan cepat menyebar ke seluruh kerajaan Daiyue, dan ada kecenderungan untuk bertarung melawan 8 kaisar dan yang lainnya di antara perjanjian yang samar. Itu adalah di antara generasi baru para murid. Pemimpin puncak. Pada suatu waktu, reputasi Ye Xiwen naik, dan tidak ada yang tahu siapapun. Dalam sekejap mata, 5 kekuatan utama telah menghabiskan lebih dari 10 hari dalam pertempuran gereja magis di Pulau Qiandao. Di halaman kecil Ye Xiwen perlahan membuka matanya, mengeluarkan desahan gas, dan beristirahat penuh selama 10 hari. Kedua pertempuran mengakhiri luka gelap yang tersisa di tubuh Ye Xiwen. Dalam 2 pertempuran itu, tak satu pun dari mereka adalah orang biasa, terutama Nanamo. Pertarungan itu adalah yang buruk. Gilirannya jatuh, dan luka-luka daging dan darahnya baik, terutama karena kekuatan magis yang terkandung di dalamnya, yang memungkinkan Ye Xiwen untuk menghadapinya untuk waktu yang lama, dan roh magis yang dibakar oleh kehidupan Namo. Anomali sulit dihadapi. Ini juga merupakan kasus di mana Ye Xiwen memiliki cermin Tianyuan untuk membantu menekan orang-orang biasa. Sekalipun saat itu belum mati. Setelah itu, dibutuhkan setidaknya 1 atau 2 tahun untuk perawat. Namun, 2 duel hidup dan mati ini juga memberi Ye Xiwen hasil panen yang besar. Dalam kasus dipaksa untuk terburu-buru, peningkatan gila dalam pemahaman seni bela diri, sekarang hanya terakumulasi. Selama akumulasi sudah cukup, itu harus bisa menembus kebenaran. Berat untuk Ye Xiwen, meskipun ia telah pulih selama 10 hari, secara umum. Sepadan dengan itu, harus dikatakan bahwa itu sangat berharga. Namun, setelah pertempuran ini,
Ye Xiwen juga jelas merasakan untuk pertama kalinya, dirinya dan dunia tidak. Hanya saja kesenjangan antara pemain top di negara besar itu besar dan sulit dibayangkan. Kekuatan tempur umum Qi Feifan, setengah langkah heroik kuat tak terkalahkan yang legendaris. Belum lagi orang-orang tua yang berada di ranah pengasingan yang legendaris, terlebih lagi. Ye Xiwen memiliki sedikit pikiran sombong dan tiba-tiba dia semua jatuh. Dia masih jauh di belakang. Akhirnya bagus, sekarang kita bisa kembali ke Yuanzhong. Ye Xiwen berkata sambil tersenyum, sekarang dia bisa kembali ke Yuanzhong dan kemudian dipromosikan menjadi murid sejati. Dia mengatakan bahwa dia sekarang hanya seorang murid dalam dan seorang murid sejati. Kesenjangannya hampir seperti langit dan bumi. Aku tidak tahu kapan aku bisa mencapai ranah Qi Xixiong. Ye Xiwen menghela nafas dan berkata, kekuatan Qi Feifan telah melampaui penguasa dari dunia setengah langkah legendaris umum. Ye Mo berkata, dia seharusnya mempraktikkan kekuatan magis, jadi dalam kesabaran, alam ninja tidak menembus, mengumpulkan kekuatan yang kuat, dan sekali terobosan ini segera menjadi level yang sangat tinggi dari ranah legendaris. Jika tidak, apakah Anda berpikir bahwa ranah legendaris setengah langkah umum dapat sama dengan anjing mati dari dua legenda setengah langkah? Kekuatan Qi Feifan jauh melampaui ranah legendaris setengah langkah. Petik 2. Ini jelas luar biasa. Ini juga pertemuan yang luar biasa. Aku tidak tahu apa warisannya. 8 kaisar membandingkan dengan dia. Itu bukan kelas sama sekali. Kata Ye Mo, jika kamu ingin bersaing untuk mendapatkan kepala, orang ini kemungkinan akan menjadi lawan terbesarmu. Petik 2. Aku tidak tertarik. Ye Xiwen menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia tidak ada di sini. Pada saat ini, para murid Yi Yuanzhong dan beberapa pasukan lainnya telah kembali ke sekte mereka sendiri. Hanya Ye Xiwen yang ingin seseorang sembuh, jadi dia tetap tinggal. Ye Xiwen membuka sayap iblis, dan kecepatan penerbangannya hampir secepat kilat. Ketika dibandingkan, dia tidak tahu berapa kali dia pergi. Ketika dia datang, dia bahkan tidak memiliki kerajaan, tetapi sekarang dia sudah 3 tuan kebenaran, kekuatan tempur, dapat sepenuhnya cocok dengan tuan dari kesempurnaan kecil 5 kali lipat dari kebenaran, perbedaan kekuatan ribuan kali. Namun, setelah waktu yang lama, Ye Xiwen telah terbang ke tempat yang tidak jauh dari gerbang Yuan Zongshan. Pada saat ini, Ye Xiwen mengambil sayap iblis dan menggantinya dengan pelangi umum. Keharusan Ye Xiwen saat ini adalah pergi ke Aula Gongde dan mempromosikan identitasnya untuk menjadi murid sejati. Setelah menjadi murid sejati, ia akan menjadi elit seni bela diri dan menjadi anggota tingkat tinggi. Ye Xiwen segera memasuki Aula Gongde. Ada banyak orang yang datang dan pergi di seluruh aula jasa. Ada banyak orang yang datang untuk menebus poin. Ye Xiwen melangkah masuk dan pergi jauh ke tua-tua yang bertanggung jawab atas manfaat aula jasa hari ini. Ada banyak orang yang memandang Ye Xiwen dengan aneh. Meskipun para penatua kebajikan juga bertanggung jawab untuk menebus pahala, mereka umumnya bertanggung jawab atas diaken dan dapat memperingatkan para penatua. Itu adalah pencapaian besar. Ye Xiwen, apa yang kamu lakukan? Penatua tiba-tiba mendongak dan menatap Ye Xiwen. Matanya seperti pedang, sangat tidak ramah. Banyak murid yang melihatnya sekilas. Saya tidak berpikir bahwa pemuda ini adalah Ye Xiwen. Meskipun Ye Xiwen sekarang sangat terkenal, orang-orang yang benar-benar melihat Ye Xiwen tidak banyak. Pada saat ini, saya akhirnya menyadari bahwa itu adalah Ye Xiwen, dan tiba-tiba saya pindah. Saya ingin tahu bahwa Ye Xiwen hampir menjadi idola banyak murid muda Yuanzhong. Itu tidak hanya ditambahkan ke leluhur total untuk waktu yang lama, dan ia telah muncul sebagai master tingkat sejati. Itu adalah perbuatan legendaris. Ye Xiwen tertegun, tidak menyangka bahwa pihak lain ternyata adalah mantan penatua Jin Hao dengan Luo Yifan, tetapi pihak lain tidak memberinya wajah yang baik. Ia secara alami tidak akan panas menghadapi pantat dingin, tidak tertarik untuk memujinya, hanya dengan sentuhan berkata, aku ingin dipromosikan menjadi murid sejati.
Kamu tidak memenuhi syarat, Jin Xuan berkata dengan dingin dan menatap Ye Xiwen. Kamu membicarakannya, aku tidak cukup berkualitas. Ye Xiwen berkata sambil mencibir, dia tahu bahwa Jin Xuan sengaja sulit baginya. Aku bilang itu tidak cukup. Jin Xuan berkata dengan dingin. Ayo pergi, kamu hanya penatua yang baik, dan berani untuk memutuskan hal semacam ini. Ye Xiwen berkata dengan dingin. Promosi seorang murid sejati adalah peristiwa besar bagi seluruh Yuanzhong, meskipun ada ratusan murid Yi Yuanzhong Zhen, itu telah terakumulasi selama ratusan tahun. Setiap kali seorang murid baru ditambahkan, itu akan menjadi peristiwa besar. Setelah para penatua diberlakukan, mereka harus melapor ke gereja presbiterian segera dan kemudian membantunya maju. Ye Xiwen sama sekali tidak takut padanya. Meskipun para penatua memiliki banyak wewenang di Yuanzhong, mereka dibandingkan dengan murid-murid sejati, tetapi pada kenyataannya, mereka dapat dibandingkan dengan murid-murid sejati. Tingkat perhatian yang dibayarkan oleh Zhongmen jauh lebih rendah daripada murid sejati. Ini melambangkan harapan dalam seni bela diri, ini adalah pilar dari sekte masa depan. Puncak pertama dan kepala pangeran dihasilkan dari para murid sejati ini. Para penatua hanyalah pecundang generasi sebelumnya dari murid sejati, dan potensi mereka terbatas. Hanya bisa pergi menjadi penatua, jurang sudah ada. Saya tidak bisa melanggar hukum. Anda hanya memiliki murid dalam yang kecil. Apakah Anda ingin melakukan yang berikut? Jin Xuan menatap Ye Xiwen dengan dingin dan berkata, jangan sembunyikan pembunuhan Ye Xiwen. Di matanya, Ye Xiwen masih lebih dari 2. Yang sebelum bulan hanya mampu melawan para murid batin di bawah sikapnya yang mengesankan. Meskipun ada berita bahwa Ye Xiwen telah menjadi sangat kuat, dia tidak percaya sama sekali. Murid dalam melakukan kejahatan berikut. Ini adalah dosa besar. Aku menangkapmu dan menghancurkan seni bela dirimu. Senyum kejam Jin Xuan, sesaat saja, angin telapak tangan yang mengerikan mengalir ke arah Ye Xiwen, dan itu penuh dengan kekuatan. Ditembak, karena dia tahu, Ye Xiwen tampaknya memiliki kekuatan menjadi murid sejati. Meskipun dia yakin, Ye Xiwen jelas bukan lawannya, tetapi bagaimanapun, perlu berhati-hati untuk berurusan dengan kekuatan murid yang benar. Lucu, Ye Xiwen tak terhentikan, dan Xiong mendidih, dan elemen tubuh yang sebenarnya mendidih seketika, membungkusnya, seperti gelombang, berputar di sekelilingnya. Ada naga samar di dalamnya, dan puncak Jin Xuan, ketika dia menemukan elemen asli ini, bahkan tidak menggunakan Ye Xiwen untuk memulai, tiba-tiba dikalahkan, dihancurkan, dan elemen sebenarnya juga secara otomatis berayun kembali ke putaran emas. Kamu berani, tahukah kamu bahwa murid-muridmu bersalah atas para penatua? Kata para tetua Jin Hao, tetapi tidak ada cara untuk menyembunyikan kengerian di matanya. Bagaimana mungkin Ye Xiwen begitu mengerikan, dibandingkan dengan 2 bulan? Sebelumnya, itu adalah hari yang sangat berbeda. Beberapa bulan yang lalu, dia dapat dengan mudah menekan Ye Xiwen, tapi sekarang serangannya dengan mudah diselesaikan oleh Ye Xiwen. Bab 200. Pada saat ini, Jin Xuan mengeluarkan ofensif yang paling kuat, dan elemen nyata yang mengerikan datang untuk menutupi sampul Ye Xiwen, seperti mandi sekuali. Seluruh aula Gongde mulai mendidih. Hanya denganmu, Ye Xiwen mencibir, dan satu tangan mencuat keluar, berubah menjadi cakar naga, dan langsung membentuk angin puyuh naga. Boom! Hampir segera, semua serangan Jin Xuan diselesaikan. Sebuah kekuatan mengerikan menghantam tubuh Jin Xuan dan langsung dibombardir. Dia membentur kolom di satu sisi. Google tidak tahu berapa banyak root yang rusak. Banyak murid di samping melihat pemandangan ini dengan pandangan tertegun. Ye Xiwen dan Jin Xuan saling berhadapan. Ye Xiwen hanyalah sebuah langkah yang benar-benar mematahkan serangan Jin Xuan. Jin Xuan bukan lawan sama sekali. Kekuatan dari dunia nyata, Ye Xixiong benar-benar memiliki kekuatan level yang sebenarnya. Ya, ketika kamu mencapai para murid dari tingkat yang benar, kamu bisa benar-benar seorang pemimpin, tidak ditindas.
Ye Siwen ini terlalu sombong, dan berani memulai dengan para penatua. Siapa tua-tua? Penatua ini adalah pemberani, perbuatan Ye Sixiong, pernahkah kamu tidak mendengarnya? Bahkan Komandan Umum Pasukan Yulin mati di tangannya, itu harus dibudidayakan dalam seni bela diri. Super jenius, tetapi pusaran emas ini, berani menghalangi promosi Ye, bukankah itu mencari kematian? Seorang murid mencibir dan berkata, masalah ini bahkan merupakan masalah bagi gereja Presbyterian, dan tidak ada yang akan menyinggung saudara Ye karena perputaran emas ini. Petik 2. Ya Tuhan, kemajuan Ye Siwen ini terlalu cepat. Aku tahu aku akan bergabung dengan Paviliun Qiangyu. Hanya karena Anda, saya juga ingin menghalangi promosi saya ke biografi yang benar. Ye Siwen mencibir dan menatap para tetua Jin Xuan yang jatuh ke tanah. Kesalahan terbesarnya adalah menganggap Ye Siwen sebagai murid yang baru saja dipromosikan ke kebenaran. Orang-orang itu baru saja dipromosikan, tetapi saya takut bahwa tidak mungkin menjadi lawan Jin Xuan, tetapi Jin Xuan ingin bermain trik di depannya, maka itu benar-benar mencari kematian. Itu, Ye Siwen, jangan lakukan itu. Pada saat ini, sebuah suara berteriak tua datang dari luar. Ye Siwen melihatnya, tetapi melihat seorang lelaki tua dengan pakaian umum melangkah masuk, dengan senyum di wajahnya. Ketika tidak ada gerakan kecil di sini, beberapa orang bergegas untuk memberitahu orang-orang di aula hukuman, ada konflik di Zongmen, dan mereka sering dimediasi oleh para murid dari aula hukuman. Murid hukum pidana dari kuil hukum pidana juga seringkali yang terbaik di antara para murid. Jika kekuatannya tidak cukup kuat, bagaimana kita dapat menengahi kontradiksi antara para murid yang sulit diatur ini? Ye Siwen mengenali tanda pakaian lelaki tua itu, yaitu, para penatua kuil hukum pidana, para penatua hukum pidana. Para penatua hukum pidana adalah penguasa dari kuil hukum pidana. Di bawah puncak pertama dari setiap puncak, murid-murid Suduo sangat takut dengan penatua hukum pidana ini. Karena dia dihukum, dia tidak akan berbelas kasihan. Aku telah melihat para tetua hukum pidana. Ye Siwen berkata, dan tidak ada yang nakal. Para penatua hukum pidana melihat penampilan seremonial Ye Siwen, mengangguk tiba-tiba, dan beberapa senyum puas, mengatakan bahwa Ye Siwen Zhang ini, susah diatur. Sekarang lihat ini bukan masalahnya, dia masih sangat sederhana dan sopan. Namun, dia tidak tahu bahwa Ye Siwen bukan orang yang sopan dan sopan. Bagi Ye Siwen, orang menghormati saya dan menghargai saya. Jika seseorang berani memukuli saya memotong tulangnya. Sikap Ye Siwen terhadap orang-orang sepenuhnya ditentukan oleh sikap pihak lain. Oleh karena itu, musuh Ye Siwen sering merasa bahwa Ye Siwen adalah pria yang sulit dikendalikan, tetapi orang-orang di sekitarnya sering merasa bahwa Ye Siwen adalah orang yang baik. Apakah mereka tidak sombong? Bahwa Ye Siwen lebih sombong dari mereka. Apakah mereka tidak sombong? Bahwa Ye Siwen lebih sombong daripada mereka. Apakah mereka tidak suka menginjak martabat orang lain? Bahwa Ye Siwen menginjak-injak martabat mereka. Ini seperti semut yang memaki mereka dan mengatakan bahwa mereka sebenarnya bukan apa-apa. Bagi Ye Siwen, hubungan antara orang dan orang adalah untuk saling menghormati satu sama lain. Jika seseorang memberinya wajah, dia akan memberinya senyuman. Siapapun yang menentangnya tidak akan baik padanya. Tamparan Ye Siwen tidak akan pernah menjadi hai. Apa yang sedang terjadi? Tanya para penatua hukum pidana, tetapi tidak banyak yang bertanya tentang dosa. Ye Siwen tiba-tiba mengerti bahwa pihak lain takut bahwa itu bukan pihak-pihak lain. Dia tiba-tiba melepaskan hatinya. Dia bisa merasakannya dari napas yang menjulang dari penatua hukum pidana ini. Penatua hukum pidana ini hanya penguasa legenda setengah langkah, hanya detik. Di kepala dan puncak pertama puncak, dia tidak berani melepaskannya. Angin puyuh emas ini penuh berhari-hari, dan aku tidak tahu orang macam apa yang diuntungkan. Aku ingin menghalangi promosiku kepada murid-muridku yang sebenarnya. Aku tidak tahu siapa yang memberinya keberanian seperti itu. Ye Siwen diam. Sebuah topi besar telah usai.
Penatua hukum pidana menunjukkan beberapa senyum di wajahnya. Ye Siwen ini adalah bahan yang bisa dibuat, bukan pengecut yang tahu cara menggunakan kekuatan kasar. Jika masalah ini naik, tidak peduli apa, Jin Xuan masih tua, tapi tertekuk. Dengan topi ini, hasilnya benar-benar berbeda, yaitu upaya sengaja Jin Xuan untuk menekan generasi baru di pintu, dan bahkan memikirkan sisi buruknya. Mungkin godaan apa yang disembah iblis, masa depan tidak terbatas. Oh, ternyata benda ini, putaran emas ini benar-benar berani. Ayo, bawa dia pergi, aku ingin melihat dia diperintahkan oleh siapa. Penatua hukum pidana segera mulai menegakkan kekuatan para penatua hukum pidana. Selama itu merupakan pelanggaran aturan, ia memenuhi syarat untuk melakukan intervensi. Namun, Ye Siwen juga diam-diam bersumpah. Penatua hukum pidana ini benar-benar tak tertandingi. Seorang penatua mengatakan bahwa dia diseret dan diseret. Meskipun alasannya cukup, posisi yang kuat seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Dan jelas, itu harus dengan Jin Xuan, dan bahkan Luo Jia tidak terlalu benar. Jika tidak, bahkan jika seorang penatua membuat kesalahan, itu tidak dapat dibuang dari wajahnya. Masalahmu, aku mendengar bahwa di Pulau Qianji, aku sangat gembira dengan prestise Yuanzong. Aku telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kekuatanmu telah mencapai kebenaran. Sama sekali tidak ada masalah dalam mempromosikan murid sejati. Kata sesepuh hukum pidana, saya akan melaporkan ke pertemuan para penatua, dan segera Anda akan dipromosikan menjadi murid sejati, dan gunung milik Anda akan segera tiba. Petik 2. Para penatua Kim Min Jong dibawa pergi, dan di dinasti Yuan, gelombang langit langsung berangkat. Pertemuan para penatua di dinasti Yuan segera diedarkan. Kali ini Ye Siwen terlalu banyak. Aku berani mengalahkan para penatua kebajikan di Aula Gongde. Apakah dia harus meletakkan Zongmen di matanya? Tian Wushuang meraung lagi dan lagi karena dia adalah sesepuh agung dari Gongde Hall. Ye Siwen membereskan para tetua jasa di Balai Gongde. Ini memalukan baginya, dan Jin Xuan mungkin tidak memiliki bayangannya. Guru Tian duduk di atas kursi utama, mata di hidung dan hati, wajah dingin, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kali ini, benar-benar tidak mengherankan kalau Ye Siwen, ketetapannya sangat jelas. Jika seorang murid ingin dipromosikan menjadi seorang murid sejati, dia harus segera melapor ke gereja Presbiterian. Ini harus sangat jelas bagi semua orang. Pentingnya murid yang benar bagi kita adalah satu. Saya tidak akan mengulanginya. Semua orang harus sangat jelas. Saya harus tahu apa yang saya maksud dengan mengatakan. Para penatua hukum pidana masih saling bertarung, dan mereka tidak diizinkan untuk mengatakan apa-apa. Banyak tetua mengangguk. Meskipun Yi Yuanzong tidak menghiraukan banyak perselisihan, murid-murid kuil hukum pidana bertanggung jawab atas kompetisi, bahkan mereka mendorong persaingan timbal balik. Sekte lebih dari 100.000 orang mengatakan bahwa menjaga keharmonisan dan temperamen sama sekali tidak mungkin. Orang memiliki keegoisan, belum lagi para murid di bawahnya. Mereka mengatakan bahwa para penatua ini juga menyatu dengan keegoisan mereka sendiri. Karena itu, setiap orang dituntut untuk tidak mementingkan diri sendiri dan mendasar. Tidak mungkin, selama pertikaian masih dalam jangkauan yang dapat dikontrol, itu bisa ditoleransi. Tetapi ketika itu hanya di bagian bawah, jumlah dan kualitas murid sejati secara langsung menentukan kecemerlangan Yuanzong dalam beberapa ratus tahun ke depan. Untuk ini, tidak ada yang akan melihat ke bawah, dan tidak mungkin untuk tidak meninggalkan apapun. Para penatua Kim Min Jong melakukan ini, dan mereka memang mempengaruhi seluruh sekte, bahkan dapat dikatakan bahwa mereka telah memindahkan garis bawah seluruh sekte. Karena ini, para tetua hukum pidana berani menyeretnya pergi tanpa ampun. Dan para penatua Jin Xuan berniat untuk menyembunyikan masalah ini, dan bahkan berniat untuk menembak Ye Siwen. Ini telah melanggar aturan, dan bahkan aku curiga dia diperintahkan. Kata para tetua hukum pidana dengan dingin. Banyak penatua tidak menjawab.
Semua orang tahu bahwa para penatua hukum pidana memotong topi besar. Tidak ada yang benar-benar percaya bahwa Jin Xuan dihasut. Sekarang, yang kekuatannya begitu bodoh, Ye Xiwen menjadi terkenal dan terus bekerja. Master mengerikan yang mengubah dua puncak sejati dan kecil, meskipun hanya sekarang masih kebenaran, tetapi di mata banyak kekuatan, sudah cukup samar untuk bersaing dengan 8 kaisar. Jin Xuan He bisa, tetapi itu adalah kebenaran 3 arah dari distrik. Di antara 3 kebenaran, Ye Xiwen hanya bisa beberapa orang yang kaget dan brilian, dan para tetua Jin Hao terlalu biasa untuk memerintahkannya untuk berurusan dengan Ye Xiwen. Bukankah itu lubang? Saya tidak melihat ada yang percaya, tetapi ini sudah lama diharapkan oleh para penatua hukum pidana. Dia melanjutkan, masalah ini harus dihukum berat.